Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Ibu-ibu pengajian An-Nisa Masjid Al-Azhar Suryawijayan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, yang Allah Subhanahu wa taala semoga kabulkan hajatnya, yang Allah Subhanahu wa taala semoga berikan kesehatan, istiqamah dan husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bermuwajahah di majlis dan tempat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang rela membuang hasil jerih payahnya? Sinten ibu yang dia itu sudah mendapatkan yang dia inginkan, yang dia cari, setelah dia membanting tulang, jadi tulangnya dibanting, ngoten, tulangnya dibanting-banting, maksudnya bekerja keras, membanting tulang untuk mendapatkan yang dia cari, memeras keringatnya diperas, ngoten. Tetapi setelah mendapatkan dia buang, tidak diberikan tapi dibuang. Dibuang ini berarti mubadzir. Berarti kalau bahasa Jawa ini musfro, sia-sia. Setelah dia capek, penat 7P atau 8P nih, pulang pergi pagi, pulang petang, pinggang penat, penghasilan pas-pasan, terus apa malih? Pet-petan boy. Dibuang. Orang yang cerdas, jamaah sekalian, yang jernih akalnya, orang yang berpikir tidak akan membuang dengan mubazir begitu saja yang dia dapatkan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan jamaah di dalam surat An-Nahl ayat 92. Mangke panjenengan buka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita untuk tidak seperti perempuan yang di dalam surat An-Nahl ayat 92 juz 14, posisi sebelah kanan baris tengah. Tentang perempuan ini melakukan hal yang sia-sia. Wala takunu kallati naqadat ghuzlaha
Min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti perempuan. Niki contoh mawon, laki-laki yang masuk di dalam contoh ini. Niki yang dicontohkan perempuan karena di dalam ayat ini disebutkan di dalamnya kallati naqadat ghuzlaha. Yang perempuan tersebut mengurai pintalan min ba'di quwwatin ankatha. Setelah pintalan tersebut kuat, kemudian pintalan itu diurai menjadi angkasa, tercerai berai. Niki muspro. Min ba'di quwwatin angkasa. Sehingga pintalan tersebut menjadi tercerai berai dan muspro. Jamaah sekalian, inilah yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada kita agar jangan sampai mengurai pahala kita. Pahala yang sudah didapatkan dengan susah payah. Ramadan, bulan yang istimewa, penuh dengan pahala berkah, banyak door-prize di dalamnya. Setelah Ramadan bulan apa? Dzulqa'dah. Niku bulan haram juga jamaah. 4 bulan haram, di dalamnya dilipat gandakan pahala dan dosa juga dilipat gandakan. Setelah Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah, gesami. Apalagi 10 hari yang pertama Dzulhijjah tersebut niku lebih baik dari seluruh hari di dunia. Termasuk Ramadan kalau siangnya. Kalau siangnya 10 hari yang pertama Dzulhijjah nanti dengan 10 hari yang terakhir Ramadan, bahkan siangnya lebih baik 10 hari yang pertama Dzulhijjah. Tapi kalau malamnya lebih baik 10 hari Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya," sebaik-baik hari di dunia. Hadis riwayat Muslim. Afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia tersebut ayyami hadhil ashr, hari 10, yakni beliau mengatakan asyri Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah itu mengalahkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika beliau ditanya seperti itu oleh Rasulullah, ketika beliau ditanya seperti itu oleh sahabat, beliau menjawab, jihad di jalan Allah niku masih kalah dengan amalan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun, seseorang, zahaba, yang dia tersebut berangkat binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, dia enggak pulang lagi setelah berangkat jihad itu, dia enggak pulang lagi, atau mati syahid, maka lebih utama mati syahid. Tetapi kalau seandainya dia tidak syahid jamaah, niku masih mulia 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mangke kita akan masuk di 10 hari yang pertama, dan kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan amalan pahala kita. Seperti panjenengan sudah bangun rumah. Rumah itu bagus sekali jenengan bangun. Masjid dibangun juga megah sekali. Bagus. Setelah rumah tersebut jadi, kemudian tiangnya dibongkar, mulai dari lantainya tersebut dibongkar, dindingnya dihancurkan, tiangnya tersebut dirobohkan. Kira-kira sia-sia apa buatan? Sia-sia apa buatan? Sia-sia. Tetapi yang lebih rugi dari orang tersebut ada, yakni orang yang mengurai pahalanya, sebagaimana disebutkan Allah dalam firman tadi. Niku lebih parah dari itu tadi. Ada beberapa amal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala
yang bisa mengurai amalan kita dengan cara seksama dalam tempo yang singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45. Yang bisa mengurai amal ada beberapa. Ini panjenengan saya sebutkan agar hati-hati terhadap amalan ini. Panjenengan jauhi amalan ini. Yang pertama, yang bisa mengurai amal itu murtad. Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam niku nikmat ingkang ageng jamaah. Nikmat ingkang ageng tidak bisa ditukar dengan nikmat yang lain. Allah sebutkan teng surat Al-Maidah juz 6 ayat 36, posisi sebelah kanan baris 14-15 paling bawah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya mereka punya bumi seisinya, punya harta bumi seisinya, enten boten ingkang gadah donya sak gedene bumi, enten boten, sinten ngadung. Yang paling kaya di dunia niki sinten sekarang? Orang yang terkaya nomor 1 Elon Musk. Kok ngerti Ustaz? Update. Elon Musk yang punya siapa nih Bu? Perusahaan apa? Tesla, mobil listrik. Elon Musk mengalahkan Bill Gates sekarang. Elon Musk gak punya emas sebesar gunung saja gak punya. Emas sak gedene gunung, yang punya cuma negara Indonesia, tem Freeport Irian. Niku gunung emas jemaah. Tapi kalau individu gak ada yang punya jemaah emas sebesar gunung, apalagi emas sebesar bumi. Wa mislahu ma'ah, Allah mengatakan bahkan 2 kali lipat emas sebesar bumi, 2 kali lipat mereka akan berikan ibu-ibu untuk menukar nikmat Islam, untuk menukar nikmat Islam. Kalau orang kafir itu punya emas, harta sebesar bumi seisinya, dan mereka nggak akan punya. Seandainya mereka punya, dikasih liyaftadu min azabi yaumil qiyamah, agar menukar azab kekal yang akan mereka dapatkan di hari kiamat. Ma tuqbila minhum, penukarannya nggak akan diterima oleh Allah, nggak akan diterima. Seandainya mereka punya, mereka kasih. Seandainya mereka kasih, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Maka ibu-ibu, nikmat Islam niki tiket panjenengan mlebu surga. Jangan sampai dibeli dengan harta sak gedene apapun. Sebesar bumi saja nggak bisa membayar, bahkan 2 kali lipat. Apalagi cuma ditukar sembako, ditukar rumah, ditukar mobil. Panjenengan nek pun umur 70, 60, 70 tahun merasakan enaknya tengkleng napa mboten? Pun darah tinggi, kolesterol, asam aurat dan sebagainya. Asam urat maksud kula. Pun cekot-cekot pun boten enak. Hidup di dunia cuma sebentar. Nikmat Islam niki tiket menuju ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita di dalam ayat yang sering dibacakan oleh para khatib ketika khutbah Jumat. Ali Imran 103, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali benar-benar kalian mati, ini penekanan, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Terkadang jamaah yang dirahmati Allah, iman yang kuat, seberapa besar ujian insya Allah bisa dilewati ketika imanku kuat. Tetapi ketika imannya drop, imronnya yang kuat jamaah, ini yang menyebabkan orang itu murtad. Imannya drop, ujian di dunia tersebut besar, banyak. Ini yang menyebabkan orang itu murtad, sehingga mau ditukar dengan kekayaan yang sedikit,
di dunia tersebut. Kalau kita melihat sirah perjuangan sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak, karena ada bapak-bapaknya, jemaah. Niku rela mati. Rela mereka mati daripada diminta untuk murtad. Wanita yang pertama kali syahid siapa namanya? Pertama kali dibunuh oleh orang kafir karena diminta murtad. Wanita ini gak mau. Sumayyah. Sumayyah, ibunya Yasir. Ibunya Amr, ngapunten. Ibunya Amr. Nah, suaminya Sumayyah ini Yasir namanya. Suaminya Sumayyah namanya Yasir. Sumayyah, kemudian Yasir suaminya dan anaknya Amr itu disiksa. Satu keluarga. Irtad, bahkan saking dahsyatnya siksaannya jemaah, tangan sebelah kanan diikat dengan kuda kanan, kiri diikat dengan kuda sebelah kiri. Sumayyah sama bapaknya Amr namanya Yasir. Amr melihat bapak sama ibunya digitukan, menangis dan tetap mempertahankan tersebut. Begitu ditarik, coba kalau ditarik kuda kanan kemudian kiri narik, sakit nopo mboten jemaah? Itu enggak hanya sakit, tapi bisa sekarat tersebut. Ketika kondisinya yang seperti itu, sampai ibunya tersebut ditusuk oleh Abu Jahal. Setelah disiksa seperti itu dahsyat, semuanya dilakukan. Dipanaske ning padang pasir. Jenengan panaskan ketika musim haji Bapak Ibu. Jenengan pirsani, nyuci baju kula sudah membuktikan ketika azan dijemur, selesai azan kering, sudah jadi keripik nih baju, saking panasnya. Apalagi ini dipanaske, yo dicop nih gone padang pasir, yo ditarik dengan itu, dicos juga dengan besi, macam-macam. Terakhir ditombak, irtad, Sumayyah tersebut tidak mau, jos, meninggal. Suaminya meninggal. Yasir dalam keadaan yang terpaksa seperti itu disuruh untuk mencaci maki Rasulullah, terpaksa mengatakan kalimat kufur, mencaci maki Rasulullah. Sehingga Allah turunkan surat An-Nahl ayat 92. Surat An-Nahl ngapunten ayat 106. Juz 14. Posisi sebelah kanan baris tengah. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, min ba'di imanihi, walakin man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tetapi barang siapa yang dipaksa, hatinya masih beriman, itu tidak mengapa. Kalau kondisinya terpaksa mau dibunuh begitu, tetapi hatinya sebenarnya masih beriman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang dosa tersebut walakin man syaraha sadran fa'alaihim bil kufri fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang dia tersebut melapangkan hatinya dengan kekufuran. Sebenarnya dia ridho terhadap kalimat tersebut. Itu yang bisa membatalkan keislaman. Tetapi kalau benci terhadap kalimat kekufuran karena dia terpaksa mboten napa-napa jamaah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki yang pertama. Tes murtad. Napa murtad? Yang kedua yang bisa menghapus amal syirik, jelas. Syirik kecil maupun besar menghapus amal, dua-duanya. Tetapi bedanya, syirik besar menghapus seluruh amal dengan cara seksama, seluruhnya. Dalam tempo yang singkatnya, dihapus semuanya. Tetapi syirik kecil, ngapus amal yang terselip di dalamnya hanya syirik kecil mawon. Syirik kecil niku kados riya boten ludah sing gede boten.
Tapi riya niku melakukan perbuatan karena ingin dinilai dilihat oleh orang. Termasuk sum'ah, ingin didengar oleh orang, sum'ah itu juga riya. Biasane ibu-ibu salate niku entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Cewepet salate. Tapi niki enten mertuane, Masya Allah, kuwabe diwaca. Apalane gur juz 30. Juz 30 tok niku diwaca. Amma tasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sampun ndak murojaah mangke. Sampai minal jinnati wan nas. Apalagi entek. Karena gandeng apal juz 30 tok ganti apalan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angsal napa mboten maca hadis? Mboten angsal. Salat maca hadis. Apalan hadis entek ganti Pancasila 1. Ya, kacau kabeh salate jamaah. Kepengin suwi salate. Karena salat zuhur jadi nggak kelihatan dia maca Pancasila 1 suwi tenan sing diwaca. Jadi kalau dia ingin dilihat oleh orang, dinilai karena ada mertuanya di situ, ada calon istrinya jamaah, maka amalan tersebut terhapus jamaah. Niki syirik kecil. Tes. Halo. Niki aduk. Apunten. Amalan niku terhapus. Bedanya kalau syirik besar bisa kekal di api neraka juga. Kalau dia tidak taubat. Tapi kalau syirik kecil tidak sampai kekal di api neraka. Sehingga dari sini para ulama ada yang menafsirkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ada yang menafsirkan seluruh syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar maupun kecil masuk di dalamnya. Hanya saja bedanya syirik besar ngapus seluruh amal dan mengekalkan di api neraka. Tapi syirik kecil boten menghapus seluruh amal. Hanya amalan niku mawon tidak sampai kekal di api neraka. Bedanya bisa dipahami jamaah? Ya. Ada yang menafsirkan masuk di dalamnya syirik kecil. Tetapi jumhur mufassirin menafsirkan yang dimaksud ayat ini cuma syirik besar saja. Tetapi kan ada yang menafsirkan seluruh syirik tadi. Bahaya jamaah. Sehingga syirik kecil itu jangan dikira dosanya kecil jamaah. Dosanya besar. Panjenengan enggak sholat rawatib ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah maghrib karena khawatir dikatakan riya, sehingga enggak sholat ba'diyah setelah maghrib. Itulah riya. Riya, itu juga riya. Hati-hati jemaah. Imam Syafi'i mengatakan mengerjakan amal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Yang harus dilakukan tetap kerjakan, jenengan jaga hati jenengan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun pinten kali nomor 3 yang bisa menghapus amal yakni meninggalkan sholat asar. Napa? Meninggalkan sholat asar, bahaya. Poso ora sholat asar hapus. Sedekah ora sholat asar hapus. Terus apa malih? Maca Quran ora sholat asar hapus. Setiap sholat itu punya fadilah sendiri-sendiri jemaah. Sholat Isya juga punya fadilah sendiri, sholat subuh juga punya,
termasuk sholat asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fadilah sholat isya. Panjenengan kalau sholat isya, dan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan man shallal isya fi jamaah, siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, seakan dia sholat setengah malam sampai pertengahan malam, dari awal malam sampai pertengahan malam. Niku pirang rokaat, pirang atus niku jamaah, bahkan berapa ribu rokaat. Nah, lama niku ba'da isya sampai tengah malam. Wa man sholat subha, dan siapa yang sholat subuh fi jamaah berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Niku sholat subuh, sholat semalam suntuk. Termasuk sholat asar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, man taraka sholatal asri habitat a'maluhu, siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya hapus. Amalnya hapus. Maksudnya hari itu yang dia meninggalkan sholat asar. Sehingga meninggalkan sholat itu dosa gede jamaah. Jangan dikira kecil. Yang di masyarakat masih sering dikerjakan dan umum meremehkan tentang sholat. Meninggalkan sholat, kata Ibnu Qayyim, itu lebih besar dari dosa mencuri, lebih besar daripada dosa minum khamr, lebih besar daripada dosa berzina dan dosa yang lainnya. Karena sholat itu perjanjian antara kita dengan Allah, wajib. Orang yang sakit kanker kantong kering niku wajib sholat boten? Sholat. Sakit misalkan stroke wajib sholat boten? Wajib. Pokoknya saya ketep itu tetap sholat. Koma belum titik wajib sholat boten? Koma piye sholatnya jamaah? Kecuali koma boten sadar. Rufi'al qalam an thalathin, pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya anin naimi hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang koma niku enggak sadar tidur. Sehingga panjenengan kalau subuh niku enggak dengar azan blas, kemudian bangun jam 7, boleh tidak langsung sholat? Tidak boleh, karena belum wudhu. Harus wudhu dulu kemudian sholat. Tetapi catatannya jenengan nggak dengar azan loh. Kalau jenengan dengar azan, yuk tumini atau ditangini malah. Tangi yuk, ayo, eskrung azan, tur maneh. Ini beda jemaah. Karena jenengan sudah dengar azan. Rasulullah pernah karipan sekali seumur hidup. Sekali. Dan ini barokahnya Nabi karipan. Seluruh sahabat juga karipan. Ketika safar, perjalanan, sangat capek jemaah. Sehingga bangun itu pas matahari sudah tinggi jemaah. Bilal disuruh azan. Ini barokahnya kalau seluruh kampung Suryawijayan itu karipan seluruhnya. Misalkan muadzine imami juga karipan begitu. Jenengan harus azan jam 8 wani ora azan. Ini barokahnya jemaah. Ini harus azan. Tetapi kalau terus karipan terus, itu jenenge Kanjeng Pardi, bukan Kanjeng Nabi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat asar ampun panjenengan tinggal, dan seluruh salat niku penting. Ibadah yang Allah hisab salat di antara. Yang ketiga, yang bisa menghapus amal, mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian, diundat-undat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 264 juz 3, posisi sebelah kiri baris paling bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah amal kalian dengan mengundat-undat wal adza, dan menyakiti.
Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Permisalannya Allah contohkan seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Batu licin di atasnya ada tanah. Niki tanahnya bisa terhambur mboten kalau ada angin yang keras. Saged hilang tanahnya itu. Apalagi ini tidak hanya angin jamaah. Fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Hujan yang deras. Kira-kira sisa nopo mboten? Mboten, entek malah. Entek. Maka sedekah niku jamaah, sedekah. Kalau zakat yang wajib tersebut harus terang-terangan. Karena amalan wajib itu kalau sembunyi-sembunyi dicurigai kadang. Iku salate ning ndi yo? Salate ning Mekah. Ora tau ketok salatku ning Mekah. Salatku ning masjid sono. Masjid Namiro. Pundi? Lah mungkin. Ora tau ketok salat belas. Nah, kalau salat kemudian amalan yang wajib termasuk zakat tersebut sebaiknya ditampakkan agar dicontoh juga oleh orang yang lain. Tetapi kalau amalan sunnah, sholat sunnah, kemudian sedekah dan lain sebagainya, niku sebaiknya dirahasiakan. Kecuali ada maslahat untuk ditampakkan. Jenengan tampakkan. Misalkan Masjid Suryawijaya niki badhe dibangun malih lantai 7 misalkan. Masya Allah. Lantai misalkan jemaah. Tidak ada yang nyumbang karena bakhil bin kumet bin pelit orang-orangnya. Tapi insya Allah boten jamaah niki. Suryawijaya niko bu, Masjid Al Azhar niko. Boten mriki maksud kula. Ada ibu-ibu ngacung, namine Bu Tumini. Mie ayam Tumini nih boten diwang. Ngacung. Saya nyumbang 20 yuto. Sehingga Bu Tumini dengan ngacung tersebut menyebabkan yang lain terpancing untuk nyumbang, semangat untuk nyumbang. Karena sebelumnya nggak ada yang ngacung. Agar yang lain meniru dan ngacung, Bu Tumini dapat pahala. Nyontohi baik. Sedekah itu dirahasiakan jamaah, tetapi ada maslahatnya harus ditampakkan. Wajib ditampakkan ketika KB podo medit, kebatilan tersebut merajalela dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Ali Imran ayat 274 Allah memuji sedekah yang dirahasiakan dan sedekah yang ditampakkan. Dua-duanya dipuji oleh Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya bil-laili wan-nahar, pada waktu malam dan siang. Sirra wa alaniyah. Baik dengan sembunyi-sembunyi wa alaniyah dan terang-terangan. Dua-duanya baik tergantung situasi dan kondisi maslahat mana. Ente sedekah jawil koncone, Kang, iku sing sedekah kok disebutke jenenge. Sedekah lebih baik disembunyikan. Tetapi ketika dibacakan di situ hamba Allah 10 juta. Nah, sing bener gitu kan, hamba Allah. Nah, hamba Allah itu saya. Hamba Allah itu saya podo wae jemaah. Orang yang menjelaskan namanya belum tentu dia riya jemaah, karena dia niatnya mungkin untuk ditiru orang agar syiar dan lain sebagainya. Nggak boleh jemaah. Intinya sedekah tersebut diundat itu intinya yang bisa membatalkan amal. Yang keempat, yang bisa menghapus amal dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, lancang kepada Allah dan Rasulnya, atau kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Panjenengan buka teng surat Al-Hujurat. Setiap ini saya kasih dalil jamaah agar ada dasarnya. Surat Al-Hujurat ayat 1-2.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendahului Allah Rasul itu maksudnya ibu-ibu mendahului di dalam menetapkan hukum. Jadi dia buat aturan sendiri. Bid'ah alasannya. Bid'ah. Itu bisa menghapus amal, ibu-ibu. Karena amalan itu harus sesuai dengan Nabi dalam 6 hal. 6 hal, niki kaidah. Dalam 6 hal. 1, harus sesuai dengan sababuhu, sebabnya. Orang masuk ke masjid, sebabnya masuk masjid salat nopo? Salat nopo? Tahiyatul masjid. Betul. Ketika musim kemarau, salat nopo? Istisqa. Betul, karena sebabnya kemarau. Begitu kemarau, Surya Wijaya ngundang Rara. Ora bener. Iku ora bener. Oh, wong udan kisinan terus. Oh, menangkal udan tenanan. Kok dia mau nahan udan itu loh? Bisa. Udan itu termasuk perkara gaib dan urusannya haknya Allah Subhanahu wa taala. Kok dia mengatakan di langit ada remote yang megang Rara, gundulmu kalau saya katakan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenengan enggak boleh sebabnya melenceng. Jenengan masuk pendopo kabupaten salat tahiyatul pendopo boleh mboten? Ya, itu ngawur. Kalau dilarang kok salat dilarang, mboten salate sing dilarang, tetapi sebabnya untuk salat niku sing tidak bener. Adapun selain salat tahiyatul pendopo, jenengan salat sunnah mboten napa-napa. Jenengan salat napa? Tahajud teng pendopo ora apa-apa. Jam 1 salat pendopo ning Sleman atau ning Bantul pendopo Bantul ora apa-apa, silahkan monggo. Tapi jenengan salat tahiyatul pendopo betul apa betul? Boten. Yang kedua, tidak boleh, harus sesuai dengan Nabi dan tidak boleh melenceng dengan Rasulullah dalam hal apa? Dalam hal jinsuhu, jenisnya. Jenisnya harus sesuai. Kurban nanti ketika Idul Adha, unta, sapi, kambing atau yang sejenis dengannya. Kerbau angsal boten. Angsal karena sejenis sehingga ulama mengatakan boleh kerbau karena sejenis. Kambing mau gibas, mau kambing biri-biri, mau kambing sondersip. Sondersip. Anak-anak nih Bu, kartun. Pokoknya pedus, boleh kambing Jawa wis oleh. Asal kambing. Tetapi panjenengan kurban teng takmir Surya Wijayan, kurbane kuda mboten angsal. Meskipun kuda tersebut mahal harganya. Apalagi ditambahi nil. Kuda nil, mana enggak oleh meneh, teman. Apalagi ibu-ibu nggawa teng takmir kurban Pak, kurban perasaan, malah bid'ah malih jemaah. Yang ketiga, harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Adaduhu, jumlahnya harus sesuai. Salat jumlahnya harus pas. Yang sudah ditentukan jumlahnya jangan dibuat saenake dhewe. Pasti tertolak. Wudu maksimal pinten? Wudu 3. Kok ibu-ibu wudu sekaligus seluruh sekaligus ping 17 begitu. Ya ora oleh. Boros ngentek-ngenteki banyu. Lebih dari 3 mawon makruh. Apalagi ping 17. Insyaallah. Yang keempat, harus sesuai dengan apa? Kaifiyatuhu, caranya. Salat niku carane pun jelas boten? Jelas. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Kalau dibalik pripun? Diawali dengan salam, diakhiri dengan takbir. Angsal boten?
Mboten nangsal, ditolak. Yang kelima harus sesuai dengan apa? Waktunya. Waktu sholat itu pun jelas, waktu Ramadan nggih pun jelas. Ada orang yang Ramadan mboten poso, padahal tidak ada uzur, mboten sakit, tidak karena haid, tidak karena perjalanan, tidak ada uzur, nggak puasa. Tetapi setelah Ramadan Syawal, dia baru puasa Ramadan. Boleh atau tidak? Mboten nangsal, niku jenenge gundulmu. Saenake dhewe gawe aturan jamaah. Mboten nangsal. Yang keenam, harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan tempat. Maganuhu, tempat. Haji niku teng pundi? Mekah, teng Madinah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat tertentu. Jenengan bangun Ka'bah teng Suryawijaya. Terus jenengan tawaf sak Masjid Al-Azhar niki. Pas musim haji dengan alasan haji di mana saja boleh, iku ngawur bin edan jamaah. Ngawur karena pasti dibilang orang gila tawaf ning ini. Harus 6 itu, harus sesuai jamaah. Kalau tidak sesuai, jenengan hati-hati. Hati-hati pada amal yang tidak sesuai dengan 6 kaidah tersebut. Itu yang pertama jamaah, nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat Al-Hujurat kedua, berbuat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya dalam hal apa? Dalam hal melecehkan Allah, membuat bahan olok-olokan Al-Quran. Rasulullah dihina, digambar jemaah. Gambar karikatur kok kaligrafi. Keliru, keplinco. Karikatur bisa membatalkan amal kita hapus. Di surat Al-Hujurat kedua tersebut meninggikan suara di atas suara Nabi saja diancam oleh Allah antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, atau akan hapus amal kalian sedangkan kalian tidak merasa. Kalau sengaja kurang ajar kepada Rasulullah dan termasuk Allah. Jadi nggak boleh ibu-ibu buat guyonan Al-Quran, nggak boleh. Al-Quran itu sakral. Jadi dibuat nyanyi kayak lagu Al-Quran tersebut enggak. Karena bahan guyonan niku kata. Jangan buat guyonan Rasul. Jangan buat guyonan syiar di dalam Islam. Nah, ini bisa menghapus amal. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang bisa menghapus amal yang kelima, memelihara anjing. Hati-hati. Memelihara anjing. Sinten ingkang gadah anjing ngaco. Boten enten, saya yakin boten enten mriki jamaah. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsaka kalban." Siapa yang memelihara anjing tersebut, yang kusu min amalihi qiratun. Amalnya itu berkurang 1 qirat. 1 qirat. 1 qirat itu berapa? 1 gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang paling besar teng Madinah jamaah. Gunung yang paling besar teng Madinah niku gunung Uhud. Hapus amalnya 1 qirat. Illa kalba harthin au kalba masyiatin. Kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau binatang ternak, maka boleh. Anjing penjaga tanaman atau anjing untuk penjaga binatang ternak. Tetapi lebih baik dihindari. Karena alasannya nanti najisnya yang mughaladzah tersebut kemana-mana jamaah. Kemudian apalagi orang tersebut kena najis mughaladzah, tidak disucikan tersebut, sehingga mempengaruhi ibadahnya. Sudah berapa saya sebutkan? 6 sekarang. 6 yang bisa menghapus amal adalah menzalimi orang jemaah. Menzalimi orang niku sakit menghapus amal. Yang paling berat, jadi dalam hadis riwayat amal ibu-ibu, dosa di sisi Allah itu ada 3. Dibagi 3 dosa tersebut. 1, dalam hadis riwayat Ahmad, dosa yang Allah tidak akan ampuni, yakni dosa
syirik kalau dia meninggal. Tapi kalau sebelum meninggal taubat, diampuni oleh Allah seluruh dosa. Yang kedua, dosa yang tidak akan Allah biarkan, tidak akan Allah lalaikan. Itu dosa kezaliman kepada orang. Karena kalau orang itu nuntut, Allah kabulkan, mboten kabulkan. Yang ketiga, dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak pedulikan. Wes, enggak pedulikan Allah, yaitu dosa antara kita dengan Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Selain syirik loh, selain syirik. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah akan siksa orang tersebut karena dosanya, tapi tidak Allah kekalkan di api neraka. Makanya berat jamaah. Dosa yang berat itu sesama manusia, berat. Orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang surat Wail. Ada 2 surat yang pakai Wail. Surat apa? Dengan Al-Qur'an awalannya pakai Wail. Surat apa? Wailul lil mutaffifin sama Wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu tafsirannya ibu-ibu al-halak, kehancuran, kebinasaan, kematian. Al-mutaffifin ditafsirkan oleh Ibnu Jarir al-qalil, sedikit, yang ngambil bukan haknya, celaka. Kalau ngurangi takaran 1 kilo ketahuan mboten? Ya ketahuan ngurangi 1 kilo. Setengah kilo ketahuan mboten? Ketahuan. 1/4 kilo ketahuan mboten? Ketahuan. Sak ngisore 1/4. 1 ons ketahuan mboten? Nah, ini ibu-ibu yang teliti ini biasanya. Ini bapak-bapak orang ketahuan. Nah, ibu-ibu, al-mutaffifin itu artinya al-qalil, sedikit. Apalagi orang yang ngambil korupsi miliaran, triliunan. Niku di atasnya Wail. Antara hubungan dia dengan manusia, ngambil haknya orang, celaka, di atasnya Wail. Kalau ngambilnya sampai miliaran, triliunan tersebut. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah, gesami, merendahkan orang, menghina orang, pencela dan pengumpat, celaka juga. Nah, dosa menzalimi orang ini nanti di akhirat transfer pahala. Transfer pahala. Karena nggak ada uang, nggak bisa lagi wani piro, raiso. Wani piro, raiso. Nah, yang ada transferan pahala. Pahala ditransfer, kalau pahalanya habis, dosanya masih gantian. Dosanya orang yang dizolimi ditransfer kepada orang yang menzolimi, gantian. Sehingga yang tersisa dosanya, amalannya habis, dimasukkan ke neraka. Sudah berapa ibu saya sebutkan? 6. Sekarang 7 jamaah yang bisa menghapus amal, yakni sudah saya catat nih, membunuh atau merasa senang dengan terbunuhnya orang. Membunuh atau merasa senang dengan terbunuhnya orang. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'minan," siapa yang membunuh seorang mukmin, fa'tabata biqatlihi, dan dia merasa senang dengan terbunuhnya, lam yaqbalillah, Allah tidak akan menerima minhu darinya sorfan wala adlan, amalan wajib maupun sunnah. Karena dosa membunuh jamaah, bisa tidak orang itu minta maaf kepada orang lain? Sakit boten? Minta maaf kepada orang yang dibunuh sakit boten? Boten sakit. Sehingga urusannya nanti di akhirat jamaah. Urusannya nanti di akhirat. Niki berbeda dengan dosa selain membunuh. Yang orang itu masih hidup, bisa minta maaf, bisa njaluk sepuro, bisa menebus. Tapi kalau orang itu sudah mati, gimana minta maafnya? Kecuali nanti di akhirat dipertemukan oleh Allah. Kalau orang itu nggak terima, transfer pahala. Transfer pahala. Termasuk juga senang dengan terbunuhnya orang, nggak boleh jamaah. Senang dengan terbunuhnya orang. Karena ini besar dosanya orang yang membunuh orang lain tersebut. Yang ampunan Allah itu luas sehingga menjadi sempit gara-gara dosa membunuh. Kalau Allah itu Maha Pemaaf jamaah,
Tetapi kalau urusannya dengan orang, niki ruwet. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, la in laqitallah, sungguh engkau bertemu dengan Allah, bisa ba'ina dzanban, bawa 70 dosa, fima bainaka wa bainallah, dosa antara engkau dengan Allah. Itu lebih mudah. Asal dosa antara kita dengan Allah. Fima antalqa, daripada engkau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa. Bidzan bin wahidin fima bainaka wa bainan nas, dosa antara engkau dengan manusia. Itu membunuh. Kemudian yang selanjutnya saya sebutkan saja jemaah karena sudah jam 5. Yang ke-8, bersumpah atas nama Allah bahwa Allah nggak akan mengampuni seseorang itu. Bersumpah atas nama Allah bahwa Allah nggak akan mengampuni si fulan begitu. Nggak boleh jamaah. Karena itu bukan haknya, tapi haknya Allah. Tetapi dia mendahului hak Allah. Allah itu pasti ngampuni seluruh dosa. Allah pasti ngampuni kalau orang itu bertaubat benar-benar. Tetapi orang ini bersumpah demi Allah, Allah nggak akan ngampuni engkau karena kamu balelo, karena engkau murokab parah, maksiatnya parah. Allah nggak akan ampuni. Allah marah dengan sumpahnya orang itu yang ngambil nama Allah untuk bersumpah. Allah nggak akan ngampuni. Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan menerima amalan dia sebelum dia bertaubat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-9, durhaka kepada orang tua. Itu juga bisa menghapus amal. Salasatun, ada 3 golongan, la yaqbalullahu minhum, Allah tidak akan menerima yaumul qiyamah, di hari kiamat, sorfan wala adlan, amalan wajib maupun sunnah. Aqun, orang yang durhaka kepada orang tua. Wa mannanun, yang undat-undat pemberian, yang kedua. Wa mukadzabun bil qadar, dan orang yang mendustakan takdir. Orang yang mendustakan takdir. Yang selanjutnya, yang ke-10 yang bisa menghapus amal, yakni tidak ngakui orang tua. Itu bahaya. Seburuk apapun orang tua, itu orang tua kita. Nggak boleh tidak diakui. Karena itu bisa menghapus amal. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mewanti-wanti, jangan sampai kita bernasab selain ayah kita, atau tidak mengakui orang tua kita. Kalau dilakukan, hapus amal kita dengan cara sesama dalam tempo yang singkatnya. Itu beberapa jamaah sekalian di antara yang bisa menghapus amal buatan. Demikian ibu-ibu, semoga bermanfaat. Kalau ada kebenaran datang dari Allah, jika ada kekurangan datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.